Oke guys, balik lagi di konten My Game. Nah, kemarin saya sudah review tentang game Stronghold Crusader. Kali ini, bagi yang merasa setelah menonton review saya, kalian berminat nih, kalian punya minat untuk main game Stronghold dan kalian download, setelah itu kalian mainkan. Kali ini, saya tidak akan memberikan tutorial untuk bermain Stronghold Crusader ini, melainkan adalah saya akan memberikan trik untuk bermain Stronghold Crusader ini. Trik ini pasti kalian butuhkan untuk bermain di dalam permainan itu. Eits, sebelum kita masuk ke gamenya, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini jika kalian rasa konten ini bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan membagikan trik ya dalam permainan Stronghold Crusader ini, yang tentunya bisa membantu kalian sebagai pemain untuk menyelesaikan misi yang tingkat kesulitannya itu di atas rata-rata ya. Mungkin untuk awal-awal level itu belum terlalu butuh untuk memainkan trik ini, tapi kalau udah di level dengan angka-angka tinggi itu mungkin butuh trik ini ya. Ya, kita udah masuk ke gamenya. Ini di sini saya sudah mencapai level berapa tadi ya, saya lupa. Nah, kita ini udah bangun kastil kita, kastil saya sendiri, dengan banyak pasukan ya yang udah siap tempur. Nah, di sini saya akan membagikan trik pertama. Nah, trik yang pertama yang kalian wajib tahu itu trik menambah jumlah pekerja dalam bangunan pada berbagai building ya. Menambah pekerja, misal pekerja ini ya, dairy farm ini normalnya itu hanya mempunyai satu pekerja, tapi dengan trik ini kita bisa tambah jumlah pekerja dalam satu build ini dan otomatis menambah yang lainnya juga. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian mulai permainan dulu ya. Kalian mulai permainan seperti biasa, langkah-langkahnya seperti kalian ketahui, mulai seperti biasa. Lalu setelah masuk ke dalam permainan, kalian bangun kastil ini dan kalian bangun beberapa build yang kalian butuhkan, seperti farm, tambang dan pembuat senjata dan yang lain-lain sesuai kebutuhan kalian saat itu. Nah, setelah bangunan itu jadi, kalian bisa klik salah satu bangunan pekerja yang sudah diisi. Oh, ingat ya, yang sudah diisi. Apa sih perbedaan bangunan yang belum diisi dan bangunan yang sudah diisi? Nah, bangunan yang belum diisi itu contohnya seperti ini. Maksudnya tidak ada yang sedang bekerja. Nah, pekerjaannya itu sedang menaruh hasil panen ya, menaruh hasil panen ke stockpile. Itu tidak ada pekerja di sini. Nah, yang sudah terisi itu adalah ini, seperti ini. Pekerjanya ada di build itu. Jadi kalian bisa klik ini, misalkan
Saya akan mengambil contohnya adalah dairy farm. Nah, setelah kalian tekan ini, mengklik bangunan ini ya, kalian dapat menekan tombol P ya, agar gamenya menjadi pause. Nah, setelah game pada kondisi pause, silakan melakukan double klik pada icon merah ini ya. Double klik atau klik sebanyak beberapa kali asal hitungannya adalah genap. Contohnya 1 2. Setelah itu kalian tekan tombol P lagi. Kita lihat di sini akan ada pekerja baru. Nah, ini dia. Ini adalah pekerja baru yang nantinya akan mengisi bangunan yang di sini. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Pekerja ini akan mengisi slot-slot ini yang sebelumnya sudah ada pekerjanya. Ya, ini. Jadi satu bangunan kita itu diisi oleh 2 pekerja. Nah, bagaimana kalau mau mendapatkan 5 atau 10 pekerja dalam satu bangunan? Kalian bisa mengulang langkahnya seperti yang sudah tadi, dengan mengklik lalu tekan tombol P. Setelah itu klik 2 kali. Setelah itu P. Di sini akan ada pekerja baru lagi. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah pekerja baru kita. Jadi satu bangunan kita akan diisi 3 orang dan seterusnya sampai kalian merasa bahwa itu cukup untuk mengisi bangunan kalian. Itu akan secara otomatis ya. Jika satu bangunan ini diklik, itu otomatis bangunan yang lainnya yang satu jenis itu akan mengikuti. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah setelah kalian tahu dan mencoba trik ini, itu kalian harus tahu bahwa trik ini itu berdampak langsung pada kondisi kerajaan kalian. Saran saya adalah memperhatikan beberapa catatan berikut ini. Nah, trik ini itu berlaku pada semua jenis bangunan yang membutuhkan pekerja. Itu digarisbawahi. Kalau kalian memang membutuhkan dan sangat butuh supply produk dari bangunan yang kalian bikin ini, kalian bisa tambahkan itu, bisa menggunakan trik itu. Tapi jika kalian hanya ingin menggunakannya untuk senang-senang atau lucu-lucuan dan yang lain, itu saya harap jangan. Yang kedua itu, bila kalian membangun satu jenis bangunan lebih dari 1 unit, ini adalah saya membangun dairy farm ini 1 2 3 4 5 6 7, maka jumlah pekerja akan berlipat ganda sesuai jumlah unit bangunan.
seperti yang sudah saya bilang tadi, jika bangunan yang satu ini kita gandakan menjadi 3 pekerja, maka otomatis yang lain pun akan mengikuti. Jadi semuanya akan mempunyai 3 pekerja dan seterusnya. Nah, lalu apa keuntungan menggunakan trik ini? Keuntungannya adalah produktivitas bangunan. Produktivitas bangunan yang pekerjanya digandakan itu akan meningkat sesuai jumlah pekerja itu. Misal, jika normalnya dalam satu bangunan ini kalian dalam 5 menit misalkan bisa menghasilkan 1 keju. Nah, jika kalian menggunakan trik ini dan mempunyai 3 lah, misalkan 3 pekerja dalam satu bangunan, itu dalam 5 menit kalian bisa menghasilkan 3 buah keju. Nah, jadi digandakan menjadi seberapa banyak pekerja di situ. Saran saya yang selanjutnya adalah fokuskan penggunaan trik ini untuk menjaga stabilitas ketersediaan makanan agar jumlah populasi kerajaan itu tetap terjaga. Nah, jadi ini itu tetap 100 dan tidak menurun. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah yang wajib kalian ketahui. Trik ini itu nggak bisa dipakai pada mode permainan multiplayer ya. Multiplayer dengan bermain online dengan teman, itu kalian tidak bisa menggunakan trik ini. Seperti itu. Terus apa sih kerugian dari trik ini? Nah, kerugiannya itu bisa bikin efek ledakan penduduk, karena semakin banyak pekerja yang kalian gunakan. Kemudian kerugian yang kedua adalah semakin bertambahnya konsumsi pangan, atau semakin cepat berkurangnya makanan di dalam granary, karena semakin banyak penduduk itu semakin juga membutuhkan banyak ketersediaan pangan. Lalu kerugian selanjutnya adalah mengurangi efek dan fungsi bangunan lain. Misalkan penduduk kalian sudah habis. Karena ini saya masih punya penduduk yang bisa dibilang pengangguran. Itu saya masih bisa menggunakan trik ini. Tapi jika di sini sudah tidak ada orang-orang ini, maka kalian tetap bisa menggunakan trik itu, tetapi fungsi-fungsi dari bangunan lain itu akan terganggu. Misalkan kalian menggunakan ini dengan 3 pekerja, maka dari bangunan yang lain itu akan diambil 3 pekerja, yang otomatis bangunan yang ditinggalkan itu tidak akan ada pekerjanya. Nah, mungkin itu trik yang bisa saya beri ke kalian. Sukses bermain Stronghold Crusader-nya, semoga cepat menjadi ahli. Gimana? Gampang kan? Trik ini itu sangat bermanfaat ya bila digunakan dengan perhitungan yang emang benar-benar matang dan kalian memang membutuhkan trik ini. Oke, segitu dulu trik dari saya. Trik-trik selanjutnya akan saya berikan di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, terutama teman-teman yang suka main game, apalagi game-game lawas seperti ini yang hanya membutuhkan
laptop yang spek kentang, itu kalian bisa share ke teman kalian. Kalian bisa main bareng dengan teman kalian nantinya. Guys, segitu aja dari saya. Thanks for watching.